Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga semuanya saja nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Yang semoga kita selalu berupaya untuk menjadi hambanya. Hamba artinya menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya atas kecintaan dan juga atas akal yang sehat, di mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keimanan kita adalah keimanan yang dapat kita pegang sampai akhir hayat kita. Karena keimanan kita adalah keimanan yang tasdiqul jazimu al-mutabiqul waqi' andalin. Adalah pembenaran yang pasti, yang itu sesuai dengan fakta dan berdasarkan kepada dalil. Dalil Al-Quran inilah plus sunnah yang menjadikan kita selalu belajar untuk terus beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semakin bertambahnya waktu, bertambah pula keistiqomahan kita, bertambah pula pengetahuan kita, ilmu kita. Itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca. Membaca itu membaca apa saja yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan membaca apa-apa yang sudah Dia turunkan kepada kita melalui junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menyertai perjuangannya dan istiqomah dalam menetapi sunnah-sunnahnya. Jamaah salat maghrib Masjid Taqwa Surabaya rahimakumullah. Pada kesempatan kultum ba'da maghrib ini, saya ingin sampaikan satu judul tema, yaitu menjaga keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu sesuatu yang ideal, sesuatu yang kita rasakan kebaikannya. Ya. Kalau tidak seimbang, miring, itu kalau dalam bahasa kita, manusia yang seimbang itu kalau itu dia senantiasa dalam keadaan baik. Tapi kalau sudah miring, gini, nah, itu mesti kita lain mensikapi. Walaupun miring itu juga bukan berarti gila dalam pengertian gak iso dijak ngomong, ora duwe izin dan sebagainya. Tetapi nek ora iso dijak ngomong, ora duwe izin, itu bukan hanya orang gila dalam pengertian yang kita temukan sehari-hari. Ya. Orang iso dijak ngomong itu juga termasuk orang yang tidak bisa dikritik. Orang yang tidak punya rasa malu itu juga bukan hanya orang yang telanjang di jalan itu. Ya. Dan kita juga saksikan ada orang yang membela junjungannya. Ya. Protes kepada Roy Suryo begitu. Kalau nggak menghentikan itu nanti kami protes di Jakarta. Ya. Yang ngomong perempuan itu. Mohon maaf, saya protes. Cuma nanti pakai BH dan celana dalam. Begitu. Sayangnya dia kok kudungan begitu. Ini Islam apa enggak gitu. Tapi omongannya kok seperti itu. Itulah. Ya.
orang yang miring itu kayak gitu. Makanya bisa kita saksikan yang seperti itu. Nah, hadirin jamaah maghrib rahmatullah, keseimbangan itu sesuatu yang sejak awal Allah proklamirkan kepada kita. Ya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 789 Allah telah menyatakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kurang lebih artinya, dialah Allah yang telah menciptakan keseimbangan itu. Allah menjadikan langit itu seimbang. Langit ditegakkan oleh Allah, dijaga keseimbangannya. Agar kamu juga menjaga keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan keseimbangan itu, Al-Quran sebagai kitab suci, kalau kitab suci yang lainnya itu begitu nabinya tidak ada, wafat begitu, seperti hilang, walaupun bekasnya masih ada. Tapi mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran ini, sekalipun beliau tiada, Al-Quran itu ketika dikaji, maka kita bisa menyaksikan ya, dan bisa meneguhkan kebenarannya. Dalam hal keseimbangan itu, banyak tulisan-tulisan yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Ya. Adakah, pertanyaannya, adakah orang yang menuliskan itu, karya tulis, sastra, dan sebagainya, bisa membuat yang seperti itu? Nah, beberapa yang bisa saya sampaikan di sini, umpamanya kata ad-dunya diulang sebanyak 115 kali. Lawan katanya al-akhirah itu juga sama. Jadi ad-dunya dan al-akhirah itu diulang sama 115 kali. Kemudian al-malaikah dan asyayatin itu diulang sebanyak 88 kali. Sama. Asyayatin dan al-malaikah itu sama. Kemudian al-hayat, hidup, dan al-maut, kematian, itu diulang sebanyak 145 kali. Sama, seimbang. Ya. Kemudian al-iman, sama dengan al-kufur, diulang sebanyak 18 kali. Kemudian as-sayyi'at, perbuatan buruk, dan as-salihat itu diulang sebanyak 180 kali. Ya. Kemudian yang lainnya al-yaum, yang artinya hari, itu diulang sebanyak 365 kali. Sejumlah hari dalam 1 tahun. Ya. Kemudian al-ayam dalam bentuk jamak diulang sebanyak 30 kali. Jumlah hari dalam 1 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Panjenengan bisa klik begitu, cari referensi ya, tentang keseimbangan ini yang Allah tunjukkan melalui kitab sucinya Al-Quranul Karim. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan keseimbangan ini, saya ingin mengajak kepada kita fenomena orang yang tidak memperhatikan keseimbangan ini. Orang yang tidak memperhatikan keseimbangan ini, sifatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim.
yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Celakalah orang-orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Orang yang curang adalah apabila dia menerima takaran dan timbangan dari orang lain, dia minta dicukupi. Tapi kalau dia menakar untuk orang lain, maka dia mengurangi. Nah, niku Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib rahimakumullah, orang yang curang. Orang curang yang seperti ini bisa kita dapati di pasar. Kalau di pasar itu yang timbangannya lagi timbangan apa nih? Apa istilahnya? Niki tumbas nopo terus mungkin ditimbang lagi sekilo nopo setengah kilo dan seterusnya. Penjual yang curang, maka dia akan mengurangi takaran itu. Ketoke podo atau ketoke abot barangnya. Tapi ternyata dia sudah mengurangi, ngakali. Dan ternyata itu tidak hanya ada di pasar itu. Di Jogja ada pom bensin ditutup sementara karena mengurangi takaran itu. Nah, mung sayangnya yang dirugikan ke orang dibalik ke ya. Dan berapa lama itu sungguhnya dia mengurangi timbangan itu. Itu hampir sama kecurangan yang dilakukan orang atau pejabat kita dalam hal informasi. Alhamdulillah, Menteri Keuangan kita sekarang jujur Pak, dan berani. Ya, backingannya RI1. Tapi orang seperti itu insya Allah orang yang punya keberanian karena keimanan. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mengatakan, ya, Pertalite itu nggak sampai 6.000. Itu gas itu sekitar 12.000. Gitu. Tapi saya tidak mengatakan yang jualan di sini kemudian curang, enggak. Dia hanya menerima harga dari pemerintah. Cuma informasi yang kemudian ditutupi inilah termasuk kecurangan itu, ya. Termasuk kecurangan-kecurangan yang lain. Apa itu namanya? Ya, kalau namanya bansos, ya, itu dianggap sebagai bantuan presiden. Bukan. Bansos itu bantuan negara. Maka dulu ada teman kita, Pak Syarif itu ingin menegaskan, Nun Sewu ya, sekedar contoh saja. Bantuan RW atau bantuan Pak RW namanya begitu. Nah, gitu. Kalau bantuan yang berasal dikumpulkan dari masyarakat itu bantuan RW. Kalau pribadi baru bantuan Pak RW. Nah, bansos itu apa? Duitnya presiden. Kemudian dianggap kalau nggak dia berikan, ya, berarti kita nggak dapat. Berarti itu dari dia. Tidak. Itu bantuan dari negara. Cuma itu kemudian digunakan. Ya, yang kemarin terutama pada saat pemilu, menjelang pemilu. Ya. Ini juga bagian informasi yang curang. Ya. Dan hal-hal lain yang sebetulnya juga termasuk kecurangan di sana sini. Ya. Saya nggak tahu bagaimana sistem bernegara di sini. Cuma anehnya, ya, ketika WUS itu kereta Bandung-Jakarta itu kok bisa lolos hanya karena satu orang itu. Ya. Padahal tidak ada di mana-mana kereta cepat itu kalau minimal itu 500 km. Ya. Di Arab Saudi 1.500 km. Biayanya unda-undi, Pak. 1.500 dengan 142 km kok unda-undi. Ya. Maka kemudian Pak Mahfud ngomong begini-begini, itu markup 3 kali lipat dan sebagainya. Orang sebelah sana marah-marah. Ketika dia tidak menjabat kok ngomong dan sebagainya. Ya apa-apa. Ya. Kalau diam itu namanya malah pengecut. Walaupun sudah nggak jadi menteri dan sebagainya, sampaikan. Ya. Sebagai bagian dari apa? Dari kebohongan-kebohongan yang ditutupi, itu memang harus disampaikan. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang kemudian ngowah-ngowah itu adalah orang-orang yang curang. Ya. Orang seperti ini
adalah orang-orang yang kalau sekalipun dia mengaku muslim, dia tidak akan masuk dalam surga. Kemarin Ustaz kita Pak Haidar Waluya menyebutkan, ya, kesalahan apapun kita kepada Allah, kalau kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, ya, dosa kita kepada manusia apa? Ya tadi itu, ngapusi, menzolimi, curang. Ya. Kalau dalam bahasa agama, kecurangan itu bermacam-macam. Ada ikhtikar, menimbun. Ya. Dia menimbun barang atau apapun yang banyak itu, ya, sehingga kemudian harganya melonjak, harganya tinggi, baru kemudian dia jual dengan harga yang tinggi, dia mendapatkan keuntungan. Ya. Kemudian juga gulul. Ya, gulul itu adalah khianat. Ya. Khianat itu kalau seseorang ketika dia menjabat, dia menutupi kebenaran, dia menzolimi masyarakat, ya, dan dia mendapatkan keuntungan dari itu, sementara masyarakat sangat dirugikan. Ya. Maka ada satu hadis yang pernah saya sampaikan, ingin saya ulangi lagi. Man faraqar ruhul jasadan wa huwa bari'un min salatin dakhalal jannah. Siapa saja yang pada saat ruhnya berpisah dari jasadnya, dia terbebas dari 3 hal ini, maka dia masuk surga. Terbebas dari apa? Yang pertama, minal kibr, dari kesombongan. Yang kedua, al-gulul. Yang ketiga, ad-dain. Yang pertama, terbebas dari kesombongan. Ya. Jadi, kemungkinan juga orang yang curang ini orang yang sombong. Ya. Karena apa? Karena dia menganggap Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak tahu. Katakanlah seperti itu. Ya. Walaupun definisi sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Tapi dalam hal kenapa seseorang melakukan kecurangan-kecurangan itu, dia dalam bahasa dia, ya, tidak ada yang tahu. Ya. Ta'abu sirah masih ngerti. Ya. Seolah-olah dia mengatakan tidak ada Tuhan. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kesombongan. Semoga kita tidak punya sifat sombong. Ya. Sifat sombong itu bermacam-macam, ya. Termasuk tadi itu, ya. Dia mengurangi timbangan untuk orang lain. Untuk dirinya, dia haknya minta dipenuhi, minta dihormati. Tapi untuk orang lain, dia punya alasan untuk tidak menghormati. Ya. Sebagai contoh mungkin, orang yang curang itu diantaranya, kalau sama orang tua, kalau dia curang, ya, dia akan mengatakan wis tuwa dosane oke, gitu. Tapi kalau kita menghormati orang yang lebih tua, kita akan mengatakan iki wong wis tuwa, ganjarane luwih oke, amalnya lebih banyak. Ya, seperti itu. Kepada yang muda juga kebalikannya. Ya. Nom yo mesti pahalane urung akeh. Gitu. Jadi ada saja kemudian dia beralasan seperti itu. Nah, curang itu juga termasuk bagian dari salah satu di antara 4. Walaupun yang masyhur itu 3. Ya. Ayatul munafiqi salat. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila berkata bohong, berjanji dia mengkhianati, berjanji dia tidak dipercaya dia mengkhianati, berjanji dia tidak menepati. Ya. Nah, yang keempat, wa idza khosama fajar. Termasuk orang yang curang. Ya, idza khosama fajar. Termasuk orang yang memiliki sifat munafik itu adalah kalau dia berselisih, dia curang. Ya. Kalau dia berselisih, dia curang. Untuk dirinya, dia cari dukungan yang sesuai dengan dirinya. Ya. Dia tidak akan cari orang-orang yang tidak pro dengan dia. Itu curang. Nah itu bisa kita lihat, ada dialog-dialog di TV, loh, dalam bahasa kita ada termul-termul itu. Ya. Cari orang-orang yang bisa, dalam tanda petik, dia beli, ya, untuk bisa membela dia. Ya. Nah, itu orang yang curang dalam definisi agama. Ini, dia tidak seimbang seperti itu. Maka hadirin jamaah rahmatullah, semoga kita bisa
punya keseimbangan terus-menerus. Yang tadi yang pertama, tidak masuk surga itu kalau pada dirinya ada sifat sombong. Yang kedua, gulul. Termasuk orang yang curang itu gulul, ya, berkhianat. Mestinya dia menjadi pelayan umat, rakyatnya, tapi dia justru memperkaya dirinya. Bahkan dia, apa ya istilahnya, ya mengganti-ganti, mengubah-ubah, ya, peraturan-peraturan, apa itu perpres, apa kepres dan sebagainya, untuk kepentingannya sendiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adain, hutang. Ya. Hutang ini kalau sesama kita, mudah-mudahan tidak bermasalah di hadapan Allah kalau kita tidak bisa membayarnya. Ya. Tapi kalau hutangnya karena korupsi, ya, sekian triliun dan sebagainya, maka dosa kepada Allah bisa diampuni. Tapi dosa sesama manusia, sekalipun dia telah bersyahadat, sekalipun dia mengaku muslim mukmin, sungguh dia bermasalah dengan keimanannya. Karena apa? Karena dia telah menzalimi manusia yang lain. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah Maghrib rahimakumullah, semoga kita senantiasa bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Termasuk kita, ya, berusaha menjaga keseimbangan di luar kita. Ada orang-orang yang berani. Kalau di Suronatan ada Pak Sukri Fadli. Di tempat-tempat yang lain ada juga. Ya, semoga Indonesia terus, ya, ada orang-orang yang berupaya untuk menegakkan keseimbangan ini. Kecurangan, kezaliman harus benar-benar bisa dilawan, harus dinyahkan dari bumi Indonesia ini. Yang semoga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar akan menjadi impian yang berbuah kenyataan bagi kita, bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka Bapak Ibu yang bisa kami aturkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita, dalam ayat tadi disebutkan waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah mizan keseimbangan itu dengan adil. Adil itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi bisa kita usahakan terus-menerus. Kita adil dalam kita membaca hak-hak kita, tapi kita juga adil dalam kita mengevaluasi kewajiban-kewajiban apa yang seharusnya juga bisa kita berikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.